Terkuak, oknum DPR diduga disawer uang hasil korupsi dari Menteri Nasdem. Nominal fantastis, capai 50 hingga 70 miliar rupiah. Konflik of interest di dalam jabatan-jabatan politik di DPR, itu terjadi transaksi-transaksi di balik meja. Mahkamah Agung, pengadilan bisa membeli perkara. Di pemerintah, di birokrasi sama. Itu temuannya. Gitu. Dan saudara, itu mungkin tidak bisa kita lihat dari mata kita sendiri, karena kita jadi kaget, loh kok begitu. Itu yang melihat tuh dunia internasional, SIGI, dunia internasional, bertanya orang-orang yang pernah punya diurusan di Indonesia itu apa masalahnya. Pak Mahfud berbicara selaku Menko Polhukam. Saya punya keyakinan bahwa pembicaraannya itu tidak berbasis opini, tapi pembicaraannya itu sangat mungkin berbasis data dan informasi yang dikumpulkan selaku Menteri Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan. Saya kira menjadi sangat buruk misalnya ya kalau Pak Mahfud bicara tanpa data yang memadai di wilayah itu. Tingginya tingkat konflik of interest, tingginya tingkat konflik kepentingan di mana jabatan-jabatan publik itu seringkali dijabat antara pemegang regulasi sekaligus sama pemain gitu, jadi sekaligus sama pengusaha. Saya kira kita bisa mencontohnya dengan mudah ya di kalangan jajaran menteri oleh Pak Jokowi saja. Saya kira model begitunya, isu begitunya sangat tinggi. Itu saya kira kita sudah diperlihatkan dengan fakta-fakta bahwa banyak anggota DPR yang tersangkut dengan kasus hukum ya. Jadi hemat saya jangan juga dikatakan atau ditolak soal itu ya. Tetapi juga yang harus kita sampaikan kepada publik bahwa itu tidak terjadi hanya di lembaga legislatif, tapi sebagaimana diakui juga terjadi di rumpun kekuasaan yudikatif. Bahkan menurut saya tentu dalam skala baik secara kuantitas maupun kualitas, maka yang namanya transaksi di belakang meja atau apapun sebutannya, itu yang paling besar justru di jajaran rumpun kekuasaan eksekutif ya. Baru-baru ini, ada 2 menteri dalam Kabinet Jokowi, tahun 2019 hingga 2024, yang berasal dari Partai Nasdem, terjerat kasus korupsi. Yang paling terbaru, ada Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo, dipanggil KPK terkait kasus dugaan korupsi dan gratifikasi dalam Kementerian Pertanian. Sebelumnya, Johnny G. Plate, yang merupakan mantan Menkominfo, juga telah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi BTS Bakti Kominfo. Kedua menteri tersebut merupakan politikus yang berasal dari Partai Nasdem. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman mengatakan, ada pihak-pihak yang diduga mendapatkan saweran dari hasil korupsi para menteri yang merupakan politikus Nasdem. Namun ia tak membeberkan lebih rinci pihak penerima saweran tersebut. Boyamin hanya memberikan kisi-kisi lokasi yakni Gedung Utara Kejaksaan Agung dan Gedung Utara agak ke kanan. Jumlah saweran yang diberikan juga tak main-main, yakni 70 miliar rupiah dan 50 miliar rupiah. Gedung utaranya Kejaksaan Agung diduga 70 miliar dan yang Gedung Utara agak kanan 50 miliar, ujarnya. Diketahui, sebelah utara Gedung Kejaksaan merupakan gedung DPR RI, sehingga muncul dugaan yang dimaksud oleh Boyamin Saiman adalah oknum anggota DPR RI. Dikutip dari Tribun Tanda Hubung Medan.com, sebagian dari uang saweran tersebut diduga diserahkan kepada pihak Gedung Utara Kejaksaan Agung melalui perantara di Depok. Kemudian sebagian saweran ke pihak Gedung Utara agak kanan, Kejaksaan Agung, diserahkan di Surabaya. Fakta masih terdapat oknum di DPR yang melakukan tindak pidana korupsi, memang tak bisa dibantah.
Menurut Mahfud, adanya oknum DPR yang mendapat suap atau gratifikasi dikarenakan adanya konflik kepentingan dalam jabatannya sebagai anggota DPR. Dari 8 ya, indeks pendukung CPI kita yang paling merosot drastis itu ada di political reservice. Artinya bahwa para pebisnis melihat bisnis di Indonesia ini sangat-sangat berisiko. Dan resikonya tidak main-main, resikonya adalah resiko politik gitu ya, bukan lagi resiko untung rugi dalam bentuk transaksi ekonomi. Banyak pengamat mencurigai anggota DPR banyak yang menerima suap dari para pelaku korupsi. Hal ini karena fungsi pengawasannya DPR dianggap lumpuh karena masih saja anggaran pemerintah dikorupsi oleh para pejabat pemerintah. Menurut pengamat, harusnya penyelewengan penggunaan dana negara sudah harus tercium sejak awal. Karena hal tersebut merupakan tugas dari DPR untuk mengawasi kebijakan pemerintah yang tidak sesuai. Inilah yang membuat saya bertanya, kemana fungsi pengawasan DPR RI? Begini, fungsi DPR RI itu cuma 3, fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi penganggaran. Terkait dengan fungsi pengawasan, DPR RI menjalankan amanah rakyat untuk awasi jalannya pemerintahan dan pelaksanaan APBN, termasuk pembangunan BTS yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini Kemkominfo RI. Seharusnya kalau ada indikasi atau tanda-tanda akan ada penyimpangan, DPR RI adalah pihak yang paling pertama meniup fluid sehingga penyimpangan itu jangan sampai terjadi. Sejak awal ketika mencium ada yang nggak beres, DPR bisa aja menggunakan hak-hak konstitusionalnya. 1. Hak interpelasi, hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis, serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2. Hak angket, hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 3. Hak menyatakan pendapat, yaitu hak DPR untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional. Juga tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket atau dugaan bahwa presiden atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela dan atau presiden dan atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Sebegitu besarnya otoritas wakil rakyat kita di DPR.